Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semakin yakin bahwa diri kita dikasihi Allah dan itu membuat hati kita tenang, bahagia, dan damai. Marilah kita mendalami tentang diri kita yang dikasihi Allah dengan membaca Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Salah satu gangguan jiwa bisa disebabkan karena masalah kasih. Kasih adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Hubungan yang tidak berjalan dengan baik bisa menyebabkan masalah kejiwaan. Masalah kasih dapat menguras emosi dan kejiwaan seseorang sehingga terganggu kejiwaannya. Setiap orang berhak mendapatkan kasih dan hubungan yang sehat. Namun, tidak semua orang beruntung memiliki kasih seperti yang diharapkannya. Dalam hubungan dengan sesama, ada rasa sakit hati dan patah hati berkali-kali. Sebagian orang ada yang lebih kuat dalam melewati tahap krisis dalam kehidupan kasihnya dan kembali melanjutkan hidup. Namun, sebagian lagi bisa saja akan terbenam dalam kesedihan dan perasaan mengasihani diri sendiri, yang umumnya disebabkan oleh rendahnya rasa percaya diri dan akibat mengalami kisah kasih yang tidak menyenangkan terus-menerus. Tidak setiap orang beruntung merasa dikasihi setiap saat oleh orang lain. Bukanlah suatu hal yang aneh untuk mendapatkan kasih dan perhatian. Namun ada orang-orang yang ingin dikasihi oleh orang tertentu dan spesial, tapi sulit didapatkan kasih dari orang tersebut. Seorang anak A mengharapkan dirinya dikasihi ayahnya dengan syarat ayahnya punya waktu yang banyak bersama-sama dengan dia, sementara ayahnya sibuk bisnis. Akhirnya A kecewa, tidak merasa dikasihi ayahnya. Seorang anak B mengharapkan dirinya dikasihi ibunya dengan syarat semua keinginan dipenuhi ibunya. Anak B kecewa terhadap ibunya karena banyak keinginan yang tidak dipenuhi ibunya. Gadis C ingin dikasihi pemuda D sepenuh hati, jiwa, pikiran, tenaga, dan waktu. Tidak ingin ada penolakan dari pemuda D. Tapi kenyataannya pemuda yang diharapkan tidak dapat memberikan kasih seperti yang diharapkan gadis C. Hatinya sangat terluka. Anak F merasa sangat dikasihi oleh ibunya karena ibunya membangun ikatan yang sehat dengan memberi kebutuhan nutrisi, sentuhan, kontak mata, gerakan, dan senyuman. Tapi di luar rumah, F merasa tidak dikasihi, kurang diperhatikan, dan ditolak. Gadis K merasa ragu dengan kasih pasangannya, takut tidak dikasihi oleh pasangan. Hal ini mengganggu jiwanya. K merasa frustasi dalam dirinya. Ada orang tidak memahami secara dewasa tentang bagaimana dikasihi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah jiwa dalam dirinya. Mengharapkan dikasihi orang lain itu adalah wajar, tapi orang lain tidak bisa memberikan kasih yang sempurna. Bahkan ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung tidak bisa. Kita hanya bisa mengharapkan Allah mengasihi kita secara sempurna dan utuh.
Karena Allah mampu melakukannya untuk semua orang, seperti dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mampu mengasihi orang yang tidak mendapatkan kasih dari orang lain. Allah mampu mengasihi orang yang tidak mampu mengasihi sesamanya. Allah mampu mengasihi orang yang tidak mempunyai sahabat yang mengasihi dirinya. Allah mampu mengasihi orang yang sendirian, kesepian. Allah juga mampu mengasihi orang yang tidak pernah memikirkan Allah. Kasih Allah sangat luas, dalam, dan khusus, pribadi. Allah rindu memanggil kita untuk dikasihi. Allah mengasihi bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan dan kebaikan kita. Allah sangat tidak berbahagia kalau ada orang kesepian, sendirian, kekurangan kasih. Allah yang lebih dahulu mengasihi manusia seperti seorang ibu dan ayah, lebih dahulu mengasihi anaknya sejak dari kandungan, lahir sampai dewasa. Seorang anak yang ditolak sejak dari kandungan, lahir dan dewasa, maka akan ada gangguan kejiwaan dari anak tersebut. Namun kalau orang menyadari dan mempercayai bahwa hanya Allah yang paling mampu mengasihi kita, sejak di kandungan, lahir sampai akhir hidup kita, maka kita akan menjadi kuat, hati, jiwa, dan pikiran kita kuat. Tapi ketika orang tidak percaya Allah mengasihi dirinya dan berpikir Allah tidak ada peranannya dalam hidupnya, maka orang seperti ini hanya mengharapkan cinta dari orang lain yang tidak sempurna dan utuh dalam mencintai. Orang yang tidak percaya bahwa Allah mempunyai peranan dalam dirinya dan tidak mengasihi dirinya, ia cenderung menjadi ateis. Gadis M mengatakan Allah tidak ada karena dia tidak merasakan kasih Allah. Allah tidak mengasihi dunia karena ada peperangan dan penderitaan. Allah tidak mempunyai peranan dalam memperbaiki dunia. Hanya manusia sendiri yang bisa memperbaiki dunia. Beda dengan gadis M, pemuda L waktu sekolah dasar tidak mengenal Allah Bapa dan Yesus. Suatu ketika ia mengikuti kebaktian bersama teman-teman sekolah dasar di gereja Jerman. L mengalami penampakan spiritual mendengar suara Tuhan. L merasakan damai dan dikasihi Tuhan. Kemudian L melupakan pengalaman spiritual tersebut. Setelah dewasa, ketika dia merasa kekosongan jiwa, dia ingat kembali pengalaman merasa dikasihi Tuhan dan damai. Kemudian L mencari Tuhan dan beriman kepada Yesus. Orang beriman adalah orang yang merasa dikasihi Allah. Perasaan dikasihi Allah dapat membuat jiwa kita kuat, tenang, dan damai. Ketika orang merasa tidak dikasihi keluarga, merasa tidak dikasihi teman, tapi masih bisa merasa dikasihi Tuhan, maka orang ini tetap kuat menjalani hidupnya. Seorang Bapak P di penjara. Alkitab pemberian temannya dibacanya ketika hendak tidur, karena dengan membaca Alkitab dia bisa langsung mengantuk. Suatu ketika dia merasa sangat sedih dan mau bunuh diri, karena ia merasa dirinya tidak dicintai oleh siapapun. Pada saat kesedihan sangat berat dirasakan, dia membaca Alkitab. Ada kalimat yang menjelaskan bahwa Allah sangat mengasihi dirinya, bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Setelah membaca bagian Alkitab tersebut, dia merasa dirinya sangat dicintai Tuhan. Bapak P bersemangat lagi untuk hidup, memuliakan Tuhan, dan mempercayakan dirinya pada Tuhan. Kita bisa merasa dikasihi Tuhan dengan cara mempercayai Allah menyediakan dan mencukupkan kebutuhan hidup kita, seperti orang tua selalu mencukupkan kebutuhan anaknya.
Allah mencukupkan kebutuhan hidup melalui tanaman, sayuran, padi, ternak yang Allah beri kehidupan dan pertumbuhan, sehingga petani bisa menjual kepada kita untuk dimakan. Ketika merasa dikasihi Allah, karena kita percaya, kita merasa dikasihi Allah, karena kita percaya wajah Allah terus menatap kita, memperhatikan kita. Dan Allah memancarkan terang, bahagia, senyum kepada kita, apapun kondisi hidup kita. Seperti seorang anak selalu merasa dekat dengan ibunya, karena ibu selalu memancarkan bahagia, senyum kepada anaknya, apapun kondisi anaknya. Kita merasa dikasihi Allah karena kita percaya bahwa Allah tidak sibuk dengan urusan Allah sendiri. Allah dekat dan hadir setiap waktu, tidak tertidur dan terlelap, selalu menjaga kita. Kita mengharapkan dikasihi Allah, tapi kita jangan membuat syarat agar keinginan kita semuanya dipenuhi Allah, karena kita bisa kecewa. So, Allah mengasihi kita sesuai keinginan Allah dan kebutuhan kita. Kita merasa dikasihi Allah karena Allah tidak pernah menolak kasih yang kita berikan pada Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa kasih Allah. Kasih Allah tidak pernah melukai hati kita, malah menyembuhkan dan memulihkan hati kita. Kita merasa dicintai Allah jika kita tidak meragukan kasih Allah kepada kita. Kalau kita meragukan kasih Allah, maka itu akan mengganggu jiwa kita, membuat kita tidak tenang, tidak bahagia, dan tidak damai. Orang yang merasa tidak dikasihi Allah, hidupnya banyak kecewa dan frustasi. Kita tidak bisa membuat syarat pada Allah agar Allah bisa mengasihi kita. Tapi Allah yang membuat syarat agar dikasihi Allah, yaitu dengan memegang, mengingat, menghayati dan melakukan kehendak Allah. Yohanes 14 ayat 21. Orang akan menaati kehendak Allah dalam Kristus kalau dia mempunyai keinginan hidup kekal. Orang tidak bisa taat kepada Kristus secara sempurna, tapi kita harus sungguh-sungguh dalam ketaatan. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita baginya. Tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk menaati perintahnya hanya merupakan legalisme. Orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa menaati perintahnya, Kristus menjanjikan kasih yang khusus, kasih karunia yang mendalam dan lebar. Mungkin banyak orang berkata bahwa mereka mengasihi Tuhan Yesus, tapi pernyataan seperti itu tidak menjamin hubungan yang akrab dan istimewa dengan Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan adalah dengan memegang perintahnya dan melakukannya. Seperti anak yang sudah mendapatkan kasih orang tua, maka ungkapan kasih anak pada orang tua bukan dengan kata-kata yang indah, tapi mengingat dan memegang dan melakukan nasihat kehendak yang baik dan benar dari orang tua. Karena kita dikasihi Allah, maka kita tergerak dengan segenap hati mengasihi Allah dan percaya Allah dengan menaati segala perkataannya. Taat pada perkataan Kristus menunjukkan ciri orang yang mengasihi Allah dan percaya pada Allah. Kristus mengutus roh kebenaran yang akan mengajarkan dan mengarahkan orang percaya semakin mengenal dan mengasihi Dia. Melalui pekerjaan roh kebenaran, orang percaya menikmati persekutuan dengan Allah Bapa dan Yesus. Kita mengimani bahwa kasih Allah sangat besar dalam Yesus. Kasih Allah mengalir seperti sungai yang deras, mendamaikan hati dan menghalau kecemasan. Kasih Allah sangat besar dan melingkupi hidup kita. Dimanapun kita berada, selalu diasuh Allah, seperti orang tua yang mengasuh anaknya yang dikasihinya. Kita yang dikasihi Allah dan diasuh Allah merasakan damai dan bahagia, seperti ungkapan KJ 3:18.
Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami merasakan diri kami dikasihi Tuhan, sehingga kami tergerak untuk mengasihi Tuhan dengan memegang dan melakukan kehendak Tuhan, agar kami bahagia, damai, dan tidak gentar dalam menjalani kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.